Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan, kepujian Tuhan. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana Ibu Pendeta Medi, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Gembala kami yang baik, Kepala Gereja kami yang tidak pernah meninggalkan kami sampai saat dan detik ini. Kami datang menaikkan pujian dan mengucap syukur serta berterima kasih karena berkat pertolongan, pimpinan, penyertaan dan tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua Tuhan, bukan karena kami hidup baik atau benar, bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi inilah kemurahan Allah yang luar biasa. Tandanya Allah mengasihi kami, itu sebabnya kami juga harus selalu mengasihi Engkau Tuhan. Namun kasih kami tidak sebanding dengan kasih Allah yang Allah selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Tapi kami selalu merasakan bagaimana kasih setia, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kalau kami boleh berada di tempat ini, karena tujuan kami agar kami selalu Tuhan beribadah kepadamu, dibekali dengan kebenaran firman-Mu, karena hanya kebenaran firman-Mu yang dapat mengubah setiap karakter kami yang tidak baik agar menjadi baik. Tuhan Yesus, itu sebabnya berikan kesungguh-sungguhan kepada kami tatkala kami datang bersekutu dengan Engkau. Biar kami boleh memberikan terbaik untuk Tuhan,
melalui persekutuan kami saat ini. Hamba-Mu yang Kau percayakan mengembangkan kebenaran firman-Mu, biar Tuhan Kau pakai seturut kehendak-Mu, nyatakan pembelaan-Mu. Terima kasih Tuhan, saat kami mau beribadah bersekutu dengan Engkau saat ini, sudah tentu ada kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami, mengalihkan perhatian kami kepadanya. Tapi kami mau bersatu hati memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusir segala permainan kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau perlu darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di seluruh hidup kami. Inilah hidup kami Tuhan, kami tetap berserah dan berseru kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah persekutuan kami saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Mari kita buka Alkitab kita. Dalam kitab Efesus. Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 dan 17. Efesus pasal yang ke-5 ayat 16 17. Dengan tiada membuangkan waktu, saya baca dalam salinan lama. Ayat 16, dengan tiada membuangkan waktu, karena masa ini masa jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, melainkan hendaklah mengerti apa kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Pada saat sore hari ini ya, kita baru saja membaca ayat pokok yang terdapat di dalam tulisan Rasul Paulus mengenai tentang keberadaan ya umat yang percaya, di mana tulisan Paulus saat ini kita pelajari dari tulisan Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Jemaat yang ada di Efesus ini adalah jemaat yang dibawa kepada pengertian yang benar sesuai dengan firman dan pengajaran yang langsung daripada Tuhan. Dan jemaat Efesus ini adalah jemaat yang limpah dengan karunia-karunia roh juga ya. Bahkan mereka ini adalah jemaat yang bisa dikatakan dapat mengeluarkan buah-buah yang baik. Sebab kalau kita perhatikan dihubungkan dengan kitab Wahyu pasal yang kedua ya, di mana jemaat Efesus ini mempunyai sifat yang baik ya, ketekunan, kesetiaan mereka. Ada 9 perbuatan baik yang dilakukan oleh jemaat ini. Hanya saja memang jemaat di Efesus ini semenjak rasul-rasul yang dilantik oleh Tuhan, terakhir Rasul Yohanes itu ya, dipanggil oleh Tuhan, memang sudah ada kendala ya, sudah ada kendala dalam 7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil, di mana sudah mulai ada penyusup ya, pelajaran-pelajaran yang menyesatkan, pelajaran-pelajaran yang mempengaruhi iman mereka, sehingga kesetiaan mereka itu akhirnya beralih kepada kesetiaan yang tidak diberikan kepada Tuhan ya. Tidak lagi kesetiaan yang dikehendaki Tuhan ya. Seperti jemaat Efesus adalah jemaat yang akhirnya mereka ditegur oleh Tuhan bahwa mereka harus kembali kepada kasih yang mula-mula ya. Namun kalau kita perhatikan di zaman Paulus ini menggembalakan jemaat Efesus, Paulus berhasil ya. Berhasil membawa mereka, memberikan pengertian. Bahkan di Efesus juga di situ Paulus membuka sekolah Alkitab ya. Tiranus ya. Di mana kurang lebih 3-4 tahun situ Paulus mengajar, dan banyak orang diselamatkan, dimenangkan, diyakinkan dengan pengajaran Paulus. Jadi luar biasa. Dan di Efesus juga sebenarnya pada akhirnya menurut pengajaran kematian daripada Rasul Yohanes itu dipenggal di kuil Artemis ya, di mana di situ merupakan kuil kepercayaan dari beberapa orang-orang yang ada di Efesus akan dewa ya.
dewa Artemis, ya kalau tidak salah seperti itu. Cuma menurut catatan sejarah bahwa Rasul Yohanes ini mati karena usia, karena usia sudah lanjut usia. Jadi yang sebenarnya tidak mengalami mati syahid adalah Rasul Yohanes. Ya kalau mau dipilih mana yang benar, tentu ya saya pertimbangkan pengajaran. Karena bagaimanapun kalau kita hubung-hubungkan saudara ya, kalau kita selidiki baik-baik juga, kalau dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kerinduan dari murid-muridnya itu cawan yang diberikan kepada Tuhan mereka juga inginkan, karena mereka ingin mendapatkan posisi yang didapatkan oleh Tuhan juga ya, oleh Kristus pada saat itu. Sehingga Tuhan Yesus pun mengatakan, apakah kamu sanggup menerima cawanku? Mereka dengan yakin, ya sanggup. Ya mungkin Tuhan Yesus katakan, ya saat ini mungkin belum, tapi kelak kamu akan mengalami apa yang aku alami. Jadi sebagaimana Kristus mengalami mati syahid ya, dianiaya sampai mati, itu pun akan dialami oleh murid-muridnya. Makanya Tuhan pernah katakan apa yang dialami tuannya itu akan dialami murid. Murid tidak akan lebih daripada tuannya. Ya minimal dia sama ya. Minimal dia sama seperti rabinya atau tuannya. Nah, begitu juga apalagi Rasul Yohanes. Dari antara 12 murid itu 3 murid inti yang turut ikut pergumulan ya, melihat kemuliaan Tuhan Yesus, ya tentu mereka pastilah akan menjadi seorang hamba Tuhan yang setia, taat sampai mati ya. Kesetiaan mereka teruji lewat kehidupan yang akan mengalami aniaya ya. Mereka betul-betul meneladani apa yang dialami guru mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, kita kembali lagi ya, di dalam nasihat Paulus mengenai jangan membuangkan waktu karena masa ini adalah masa yang jahat. Ini menjadi suatu peringatan bagi kita juga sebagai gereja Tuhan ya. Sebagai gereja Tuhan kita bisa bercermin kepada kehidupan jemaat Efesus. Kehidupan jemaat Efesus tentu sudah lahir baru daripada air dan roh. Mereka sampai kepada berbuah-buah. Ingat, jangan sampai kita menjadi sama seperti jemaat di Efesus yang mengalami suatu kehilangan kasih yang mula-mula. Nah, ini berbahaya. Ini berbahaya karena di akhir-akhir ini ya, begitu banyak kejahatan, memang seperti seolah-olah akan kembali kepada zaman Nuh dan zaman Lot. Itu akan terjadi, saudara. Percaya atau tidak percaya, pasti akan terjadi. Bahkan sekarang sedang terjadi sebenarnya. Memang kalau kita diingatkan kembali ya, lewat firman Tuhan ini, kita sebagai gereja Tuhan jangan buang-buang waktu, jangan mempermainkan waktu ya, waktu yang diberikan. Waktu yang diberikan kepada kita itu ya lewat nafas hidup kita, itu kita sangat bersyukur. Makanya waktu yang kita lalui, yang kita lewati, yang Tuhan anugerahkan, jangan sampai kita sia-siakan untuk melakukan hal yang jahat. Tetapi lakukanlah kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Sebab ya kalau teori daripada mungkin slogan orang-orang yang berbisnis waktu itu adalah uang, time is money. Tapi bagi orang percaya waktu itu adalah keselamatan, adalah anugerah keselamatan. Jadi selama kita hidup di dalam dunia ini, yang kita kerjakan sebenarnya adalah keselamatan. Bukan berarti kita tidak membutuhkan uang, materi-materi dunia, tidak. Tapi kita mempunyai mindsetnya itu, ya, pikiran utamanya itu harus tentang kebenaran firman Tuhan, harus tentang kerajaan dan kebenaran Allah. Itu yang terutama. Ya, jangan terbalik, saudara, jangan terbalik. Nah, makanya kita diingatkan saat ini sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kesibukan kita, kegiatan kita, aktivitas kita, pekerjaan kita, usaha kita, ya tetaplah dahulukan Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kasih yang mula-mula. Tadinya kita giat untuk pekerjaan Tuhan, kita pun melayani pekerjaan Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang murni. Ya, tetapi lama-kelamaan kegiatan rohani itu hanya sekedar secara lahiriah saja kita tunjukkan.
Tapi dari hati kita sudah ada sungut-sungut, kita sudah ada keraguan, apalagi ini kita mau menghadapi Natal ya. Panitia Natal yang ada ya harusnya memiliki semangat, spirit, roh yang sama. Sejak waktu masih ada almarhum sampai almarhum tidak ada pun itu harus tetap tidak berubah ya, tidak berubah saudara ya. Sama seperti Paulus lah. Paulus mengingatkan ya. Mungkin dia menuliskan itu di Kisah Para Rasul ya, tidak salah, bahwa nanti kelak ketika aku mungkin sudah pergi ya, ketika para rasul-rasul Tuhan itu sudah meninggal ya, kelak akan ada serigala-serigala yang ganas. Nah, ini berbahaya. Jadi terkadang ya jemaat mungkin yang harus mengalami kehilangan gembalanya, jangan sampai engkau pun terintimidasi, seolah-olah kehilangan pegangan. Yang sebenarnya kan gembala yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus yang tidak pernah mati ya, yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Ya kita memang butuh role model, tapi jangan berhalakan juga ya gembala kita. Kita perlu menghormati, ya betul, tapi Tuhan tidak mau melihat ya jemaat yang terlalu memberhalakan gembala, sehingga gembala pun mungkin sudah menyesatkan, sudah berbuat hal-hal yang jahat, tetapi tetap dipuji-puji ya, tetap diagung-agungkan. Nah, itu berbahaya. Ya kalau saya dengar-dengar cerita juga gembala senior dari gereja sebelah ya, Big Church, wah, gembala senior mereka sambut itu dengan karpet merah ketika turun, wah, cium kaki, cium tangan. Nah, coba kalau saya sedangkan mungkin almarhum alergi sekali, nggak perlu sampai mau bersujud sampai alas karpet, nggak perlu yang kayak gitu. Bahkan beliau alergi sekali dengan tepuk tangan. Waduh, ketika saya ingat sekali itu waktu di rapat di Mubes di Salatiga ya, cuma memberikan suatu motivasi di dalam rapat ya, kebetulan beliau menjadi kandidat ya waktu itu ya, dikasih motivasi, kasih kata-kata menguatkan firman Tuhan. Wah, tepuk tangan tidak disuruh sih, tepuk tangan langsung beliau patahkan itu. Saya paling alergi itu tepuk tangan, tidak perlu tepuk tangan. Orang kan kerasa kayak udah bagus malah dibikin down ya. Tapi ya udah, memang sudah karakter beliau seperti itu. Dan orang yang berpikiran jernih dia bisa mengerti maksudnya. Tapi orang yang tidak berpikiran jernih, yang sensitif, wah langsung tidak suka itu. Ya, memang saat itu terjadi ada pro dan kontra mengenai beliau. Ya, tapi sudah lewat juga ya. Itu kelihatan. Memang hal-hal seperti itu, saudara, ketegasan itu justru membuat kita bisa melihat ada suatu bisa melihat karakter seseorang sebenarnya seperti apa. Ya. Kalau ketegasan penyampaian firman Tuhan, kita juga bisa melihat ya karakter sebenar hati dari jemaat itu seperti apa. Itu dibuktikan dari kerasnya ya, dari tajamnya firman Tuhan. Ya, dia akan kelihatan. Sama seperti Salomo diperhadapkan dengan dua ibu yang sama-sama mengakui bayinya. Akhirnya Salomo, wah ini sama-sama mengakui, bagaimana cerita pun sama-sama seolah-olah ya mereka memiliki. Akhirnya ambil pedang dan biar Salomo belah itu, belah dengan pedang, 1,5 for ibu yang A, setengahnya lagi buat ibu yang B. Nah, dari situ kelihatan ibu yang betul-betul memiliki, dia malah merelakan, jangan dipotong, udah biar kasih aja sama itu, sama ibu yang B. Tapi ibu yang B, udah iya potong aja, biar mati, kita tidak perlu lagi. Nah, itu kan jadi ketahuan mana yang betul-betul menjadi ibunya. Nah, itu menggambarkan terkadang firman yang tajam itu membuat hamba-hamba Tuhan ya, pemimpin sidang itu bisa melihat ini karakter mana nih yang betul-betul akan terungkap ya, akan bisa menerima firman Tuhan. Dengan tajamnya firman itu bisa membuka sifat asli daripada jemaat ya. Kalau yang lembut-lembut, wah itu semua pada umumnya semua suka pasti itu. Tapi ketika masuk yang tajam, nah kelihatan itu. Ada yang puji Tuhan, ada yang mungkin haru, ada
ada yang seperti itu. Ada yang gelisah, sudah gelisah dia, karena mungkin sudah berbuat dosa. Keluar, ada yang sudah, saya pernah itu pelayanan diangkat begini. Haleluya, luar biasa ya. Pernah seperti itu. Jadi itu akan kelihatan ya. Nah makanya hal-hal seperti ini kita memang membutuhkan firman Tuhan. Hari-hari ini hari-hari yang jahat, itu dikatakan ya. Tetapi Tuhan inginkan pada saat ini supaya kita jangan menjadi orang yang bodoh, melainkan kita harus mengerti kehendak Tuhan. Zaman sekarang ini, zaman yang tadi saya katakan kembali kepada zaman ya, zaman Sodom dan Gomora. Wah, itu penuh dengan dosa. Coba kita buka Lukas 17. Lukas 17 ayat yang ke-29, kita tolong bacakan. 29. Tapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, Ya. turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Terus. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Oh, dari ayat 26 coba. Lukas 17 ayat 26. Ya. Dan sama seperti terjadi pada zamanmu, Ya. demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai pada harimu masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Ya, terus. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Ya. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, Ya. mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ya, itu keadaan yang sudah tergambar di perjanjian. Dan dikatakan firman Tuhan itu akan terjadi. Manusia makan minum. Artinya mereka itu sudah menjadi manusia yang serakah, manusia yang rakus. Mereka sudah lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Yang mereka cari itu perkara dunia, makanan, minuman, ya materi-materi dunia, kawin, mawin. Wah, tidak peduli mau pasangan tidak seimbang. Yang penting mereka sikat. Ya, yang penting mereka mengikuti hawa nafsu, kehendak hati mereka. Ya selalu kami ingatkan kepada anak-anak muda. Ya hati-hatilah dalam memilih pasangan. Jangan main sikat-sikat aja ya. Apa-apa kok dia ganteng, yang penting bisalah walaupun beda agama. Bisalah nanti ditarik. Kita yang penting doa dan puasa. Dipikir gampang kali seperti itu ya. Jangan seperti itu ya. Terkadang memang kalau kita ya dalam hal mencari jodoh ya biasanya waktu Tuhan itu terasa seperti kok lama banget ya. Seperti lama banget. Tapi mungkin saya mau ingatkan, terkadang mungkin juga jodoh sudah Tuhan sediakan. Tapi seringkali kita lupa bercermin ya, diri kita. Jangan-jangan diri kita yang terlalu memilih. Mungkin ada sifat-sifat karakter kita yang masih yang masih keras hati, yang masih mudah marah. Nah, nanti kan kalau Tuhan jadi bisa-bisa suaminya yang dimarah-marahin terus ya. Jadi suami-suami takut istri ya, kasihan juga Tuhan sudah menyediakan ya. Mungkin saudara juga masih ada masalah dengan sahabat, dengan keluarga ya, apalagi orang tua kan yang merestui saudara itu untuk saudara bisa bisa berjodoh ya, bisa menikah ya. Itu harus betul-betul kita harus bereskan dulu, melihat, mengoreksi kehidupan kita. Karena kan kita bertemu dengan jodoh, tentu kita ingin menjalaninya sampai di hari tua. Itu akan saling berdampingan itu ya. Tetapi proses untuk menyatunya ini kita harus betul-betul membersihkan nama kita, membersihkan kehidupan kita ya. Segala hal-hal yang mungkin ada perselisihan, terutama di kalangan keluarga. Itu penting sekali menentukan di dalam hal pemberkatan nikah kan. Ya kalau mungkin pendeta ya gembalanya memberkati, oke. Bisa, mudah saja. Tapi kalau di dalam pemberkatan nikah itu ada iri, cemburu sama keluarga, ada yang tidak setuju, ya mungkin papanya tidak merestui, ya itu kan tidak enak, tidak ada damai sejahtera. Makanya harus ada betul-betul persatuan ya. Kalau ada perselisihan ya itu dibereskan. Nah dari situlah saudara pasti akan dipertemukan dengan jodoh yang diperkenankan Tuhan, pasti akan lancar ya.
Ya, walaupun memang selalu ada tantangan, tapi kita harus mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kehidupan kita kalau kita benar-benar dalam keadaan bersih. Ya. Kalau belum bersih, Tuhan belum mau kasih. Ya. Itu bisa membahayakan kehidupan kita. Nah, begitu juga kawin mawin, ya. Bangun membangun itu terjadi, saudara, di hari-hari ini. Ya. Apalagi coba kita lihat di zaman Nuh, ya. Coba dalam Kejadian 6. Kejadian 6 ayat yang pertama, coba kita baca. Kita tolong baca. Yang pertama, data manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Terus? Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak Allah ini berbicara tentang malaikat Tuhan yang mereka mencari manusia-manusia yang cantik, ya, perempuan-perempuan yang cantik. Anak-anak Allah berbicara juga orang-orang yang mengenal Tuhan. Tapi mereka mencari perempuan-perempuan cantik di sini sebenarnya bukan perempuan manusia yang mengenal Tuhan, ya. Manusia yang tidak mengenal Tuhan, ya. Makanya ada ayat juga mengatakan, ya, istri yang cakap, ya, siapa menemukannya? Istri yang cakap di situ maksudnya adalah yang takut akan Tuhan, ya. Menurut tulisan Rasul Petrus juga, istri yang cantik itu adalah cantik secara batiniah. Hanya yang dimaksudkan di sini cantik memang cantik yang sebenarnya tidak mengenal Tuhan, ya. Anak-anak Allah mereka kawin mawin dengan perempuan-perempuan yang cantik, tapi yang sebenarnya hubungan mereka tidak diperkenankan Tuhan. Coba terus dulu. menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kena marah. Walaupun memang mereka melahirkan orang-orang gagah perkasa, ya. Ini rohaninya sebenarnya di zaman sekarang ini, ya, bukan secara biologis aja, secara jasmani. Sebenarnya berbicara tentang kehidupan orang rohani yang mengalami perzinahan rohani. Hati-hati. Memang tampaknya melahirkan, ya, melahirkan suatu rencana yang besar, ya. Melahirkan suatu usaha yang besar, ya, pekerjaan yang besar yang kelihatan memuliakan Tuhan, tapi sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang diperkenankan Tuhan. Hati-hati juga kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, jangan kita mengalami perzinahan rohani. Artinya kehidupan kita itu hanya kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Jangan kita membangun keintiman itu dengan dunia, ya. Memang ketika kita mulai intim dengan dunia, ya, kita mulai terikat dengan perkara-perkara dunia, ya, biasanya melahirkan hal-hal yang besar, ya, yang nampaknya masa depan yang luar biasa, ya. Mungkin melahirkan suatu pekerjaan, usaha, ya, pelayanan yang nampak besar. Tunggu dulu, ya. Ini kalau kita berkaca firman Tuhan yang kelihatan raksasa, kelihatan perkasa, tapi itu tidak diperkenankan Tuhan. Malah Tuhan ingin membasmi mereka, ya. Ingin membasmi mereka. Bahkan di situ tadi dikatakan Rohku tidak berdiam lama, ya, dalam diri manusia. Ini suatu kekecewaan bagi Tuhan. Ini suatu gambaran gereja Tuhan yang mengalami perkawinan perzinahan rohani. Itu mahkota, ya, berbicara mahkota kita, ya. Roh yang ada di dalam diri kehidupan gereja itu bisa Tuhan cabut itu. Karena kita mencoba intim mengasihi dunia. Tuhan tidak suka itu, ya. Walaupun kelihatannya berhasil, ya. Di dalam pelayanan kelihatannya kita mencoba untuk menggabungkan dengan cara-cara berpikir yang duniawi, ya. Konsep perhitungan bisnis dunia kita masukkan di dalam perhitungan pekerjaan Tuhan. Oh, nggak bisa itu. Tidak bisa seperti itu. Makanya tidak heran jemaat mengatur gembalanya, atau gembalanya menjadi gembala yang otoriter kepada jemaat. Karena perhitungannya itu tidak ada kasih lagi, ya.
Tidak ada kebersamaan. Yang dipikirkan hanyalah dirinya sendiri. Ya. Yang dipikirkan hanyalah mencari hormat manusia. Bagaimana supaya dirinya itu disanjung-sanjung. Nah, itu berbahaya itu. Ya. Bukan saja di dunia rohani, di dunia sekuler pun sudah banyak kok terjadi. Ya. Itu sudah banyak terjadi, saudara. Kelihatan pekerjaan mereka besar, menghasilkan suatu kerajaan ya yang besar ya. Tapi ya ternyata yang besar-besar begitu hasil tipuan semua. Ya, hasil dari skandal. Ya, semua menyimpan aib dosa-dosa. Nah, apalagi dalam dunia pelayanan. Hati-hati saudara. Walaupun kelihatannya melahirkan hal-hal ya, orang-orang yang seperti digambarkan orang-orang yang perkasa ya, tapi justru tidak diperkenankan Tuhan. Coba baca terus-terus. Ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Akhirnya Tuhan melihat semuanya itu sia-sia. Ya. Jadi walaupun perkasa di dunia tetap akan lenyap. Yang dapat kasih karunia siapa di zaman itu? Cuma Nuh dan keluarganya yang taat dan setia. Mereka yang mendapatkan anugerah keselamatan itu. Yang lainnya ditelan oleh air bah. Jadi menghadapi keadaan sekarang ini saudara, jangan terintimidasi, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang besar, yang sifatnya kuantitas, tapi kualitasnya itu tidak ada di mata Tuhan. Jangan sampai terpengaruh dengan kita jalani ya. Makanya selalu ada kalimat, berbahagialah engkau kawanan yang kecil, karena kepadamulah dipercayakan rahasia kerajaan surga. Ya. Jadi kumpulan-kumpulan kecil, tapi yang penting setia. Engkau yang justru masuk bahtera anugerah keselamatan ya. Orang yang kelihatan membangun perkasa tapi dengan cara-cara ya duniawi ya. Ya kalau ibarat kata banyak konsep-konsep gereja pelayanan yang seperti dengan gaya-gaya dunia memasukkan ide-ide yang kelihatan cemerlang. Betul juga. Tapi perhitungannya udah perhitungan marketing duniawi. Begini-begini sudah ada perhitungan. Walaupun kelihatan besar ya, lihat aja ujung-ujungnya ada skandal, korupsi ya, bendaharanya, gembalanya. Wah, itu kan jadi hancur ya. Kita sudah belajar dari kasus-kasus yang viral sekarang aja. Itu aja kita belajar ya. Sebenarnya semua sudah disuratkan di firman Tuhan. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan ya baca firman lewat gitu aja. Tapi kalau kita dalami, ternyata memiliki suatu pesan ya, untuk kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan ini bukan sekedar sejarah, saudara, bacaan sejarah. Tapi ini merupakan nubuatan yang sudah terjadi dan bisa terjadi hari ini dan akan terjadi. Ya, itu diaminkan seperti itu. Hanya saja memang cara penyampaiannya, kita memahaminya itu, kita harus membutuhkan penerangan, inspirasi dari Roh Kudus. Itulah gereja Tuhan, penting membaca firman dan dipenuhi dengan anugerah Roh Kudus supaya kita bisa mengerti rahasia yang dalam-dalam yang terdapat di firman Tuhan. Pengajaran kita sudah diberikan, kita harus mengerti. Ya, apalagi saya baru share itu di grup kan, saya pun kaget. Saya nggak tahu itu video lama ataukah baru ya. Itu gembala Gideon ya, Tiberias. Ya, tiba-tiba saya lihat ya, mereka sudah terangkan tabernakel. Ini tabernakel. Kalau di sekolah Alkitab itu materi, bukan materi umum itu materi khusus ya. Itu pelajaran di pengajaran materi khusus di sekolah Alkitab. Luar biasa, saya pun kaget. Di tingkat 5, tingkat 6 itu sama. Ya walaupun saya videonya itu tidak diterangkan terus ya. Tapi minimal sampai di situ betul. Nah, hati-hati ya. Saya sudah katakan ya, beberapa yang waktu lalu juga bagaimana seperti perbincangan live ya dari gereja-gereja halaman itu, mereka sudah berbicara tentang karunia roh, dan yang saya tunggu itu bagaimana konsep penyembahan mereka. Mereka sudah mulai mengerti ya sebenarnya dalam penyembahan tidak perlu alat musik-musik yang seperti itu, tapi kita secara khusyuk kita berdoa. Alat musik kita itu sebenarnya ya pita suara itu yang memuliakan Tuhan. Gawat nih ya. Ibarat kata mereka yang berusaha ya,
yang ibarat kata mereka berusaha untuk mencari pencerahan pengajaran itu, dan Tuhan pasti menilik itu. Ini usaha mereka nggak apa-apa walaupun sedikit-sedikit, tapi mereka berusaha. Daripada orang ini yang sudah dikasih mentahnya Tabernakel, Kidung Agung, Kitab Wahyu, pelajaran Roh Kudus, orang ini yang justru malah anggap remeh ya. Kita yang di luar sana begitu ya. Contoh saja dalam pelayanan kita ya, hari demi hari ya, melayani yang ibarat kata mereka yang gereja alam, mereka rindu sekali itu penglihatan nubuatan. Kalau kita mana ada seperti itu. Yang ada kita udah ngantuk. Nubuatan aja masih bisa nguap, nubuatan masih bisa tidur ya. Padahal itu nubuatan ilham dari Roh Kudus ya. Sampai berapa kali Tuhan, hormatilah aku ada di tengah-tengah kamu. Cuek saja. Haleluya. Haleluya. Serabra-bra. Itu kan, itu karakter yang sebenarnya kita tidak sadari ya. Bahkan lama-kelamaan kita sudah mencurigai, dia lagi nubuatan ya. Kita sudah main menghakimi lagi. Nah, itu penyakit, itu penyakit yang akhirnya kita tanpa sadari kita sendiri. Kita yang dipercayakan memegang wahyu, hukum yang langsung daripada Tuhan, kita sendiri yang justru merusaknya. Nah, itu berbahaya saudara ya. Jangan sampai kita seperti itu. Tapi biarlah kita boleh mengerti kehendak Tuhan ya. Masa-masa ini adalah masa-masa yang sudah kelihatan membangun ya. Orang semakin hari ya banyak yang menikah ya. Itu terjadi. Jadi saudara sebagai anak-anak Tuhan jangan main asal sikat aja ya. Seperti tadi kan, anak-anak Allah melihat perempuan cantik langsung mereka kawin ya. Ada itu kalimat itu ya. Coba kita baca ulang. Kejadian 6. Ya, ayat 2 coba baca. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Ya. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai. Siapa saja yang disukai. Wah. Hati-hati ya. Anak-anak Tuhan ya, hamba-hamba Tuhan yang masih muda, masih single ya. Jangan cuma lihat sementara saja langsung disikat. Wah, ini kayaknya udah jodoh saya. Ya. Jangan salah-salah. Ya, secara rohani juga kita harus hati-hati. Kita harus bisa menjadi gereja yang bisa mengerti pasangan kita sebenarnya seperti apa ya. Jangan sampai pasangan kita yang kelihatan manis ya. Kemanisan dunia ya, mamon yang kita lihat, wah ini bagus ini ya. Ini bisa melahirkan keturunan. Nah, bisa melahirkan keturunan pelayanan yang wah luar biasa ya. Tapi mamon berhala ya tentang materi dunia. Tetap kekasih kita tidak berubah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetap Tuhan di dalam hati kita, menjadi pengantin kita. Jangan berubah itu saudara ya. Kita harus pertahankan kehidupan itu dan kita harus bertanggungjawabkan. Jadi di dalam firman Tuhan pada saat ini, jangan kita membuangkan waktu ya. Jangan kita memakai waktu yang sia-sia, tapi lakukanlah kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan. Kita berada di tengah-tengah bangsa yang penuh dengan suasana Sodom ya, dan Gomora ya, di seperti di zaman Nuh ya. Mereka itu betul-betul sudah tidak sadar. Mereka sibuk dengan kesibukan mereka. Tanpa mereka sadari, mereka sudah tidak dengar lagi suara Tuhan ya. Akhirnya cuma yang peka akan suara Tuhan apa? Cuma Nuh. Lot ya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Di antara bangsa Sodom itu ya Lot yang ditolong oleh Tuhan. Lot akhirnya keluar. Dia naik ke gunung. Ya, itu menggambarkan kehidupan gereja Tuhan di tengah bangsa Sodom ini ya, suasana Sodom dan Gomora. Kita akan dipanggil Tuhan, tapi memang harus mengalami pergumulan. Lewat doa dan puasa pergumulan. Seperti saat ini ya, kita sebenarnya sedang mengikuti perintah Tuhan. Kalau Tuhan suruh lari, naik ke gunung sana, jangan lihat ke belakang. Kita maju terus, beribadah terus ya.
kita beribadah, berdoa, berpuasa, kita jalan itu. Jangan kita lihat masa lalu ya. Pasti ada godaan itu, pasti ada godaan. Aduh, masa lalu enak sekali kehidupan saya. Tapi kenapa ketika saya ikut Tuhan kok sepertinya penuh dengan tantangan ya. Tapi ada kemenangan ya. Sedangkan hidup dalam Tuhan saja ada tantangan ya, ada proses, ada mungkin teraniaya kita, batin kita. Apalagi hidup di luar Tuhan. Seharusnya kita berpikir begitu ya. Tapi iblis selalu memberikan sesuatu yang manis supaya kita lupa itu ya. Yang namanya dunia itu yang melenyapkan dan membinasakan kita ya. Supaya kita terbuai. Nah, itu berbahaya, itu liciknya iblis. Kalau Tuhan ya terang-terangan, kalau kamu mau ikut aku mendapatkan kemuliaan, memang kamu harus menderita, mengalami pikul salib dan sangkal diri. Itu memang jalan yang benar, karena memang kita hidup di dunia ini ya, dunia yang terkutuk ya, jalannya harus gitu. Engkau sendiri, kita sendiri kok, nenek moyang kita manusia yang melakukannya, yang membuat jalannya itu jadi agak susah ya. Ya udah, kita jalan, yang penting Tuhan berjanji. Tuhan tidak berjanji untuk senantiasa membuat langit itu cerah, tapi Tuhan berjanji akan menyertai engkau, menguatkan engkau menghadapi badai, supaya kita melewati semua itu dengan penuh kemenangan. Jadi ya, tetaplah kita menjaga kehidupan kita di hari-hari yang jahat ini, supaya kita bukan menjadi orang yang bodoh ya, tetapi orang yang arif dan bijaksana. Itulah gambaran Matius 25 ya. Matius 25 itu tentang tentang dua kelompok perempuan ya. 5 perempuan yang bijak, 5 perempuan yang bodoh ya. Kalau yang bodoh itu ya yang bebal ya. Coba kita baca ya, sebagai ayat penutup. Matius 25 ya. Matius 25. Silakan baca kalau sudah. Hadis 25 yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli. Ya, sampai situ saja. Sampai seterusnya akhirnya yang menyesal adalah perempuan yang bodoh. Itulah yang digambarkan dalam Efesus 5 ayat yang ke-17. Jangan kita menjadi orang yang bebal ya. Artinya firman Tuhan sudah suruh tetap jaga pelihara itu karunia-karunia roh, jangan kau simpan ya. Tetap sediakan persediaan minyak, dibuli-buli ya, di dalam hati selalu dipenuhi dengan firman. Saudara yang belum penuh roh ya, cari itu karunia-karunia roh, karena itu sebagai alat penerang ya, pelita bagi kaki kita, supaya roh itu yang menuntun, yang membawa kita ya. Dan firman Tuhan itu ibarat itu seperti mapnya kita, petanya kita, sudah ditunjukkan jalannya. Cuma dalam perjalanan menuju kepada gerbang keselamatan itu memang ada gangguan ya, gelap ya, mungkin kegelapan itu yang membuat kita terkadang sulit untuk menemukan jalan seterusnya. Tapi dengan adanya pelita, Roh Kudus itu yang menjadi penerang. Jadi kita dipersenjatai, ada alat-alat terangnya supaya kita bisa melewati jalan yang ditunjukkan Tuhan ya. Karena pastilah iblis selalu mengintimidasi, iblis selalu menutup, mencoba membutakan kita dan menyesatkan kita dari jalan-jalan Tuhan. Tapi dengan adanya firman dan Roh Kudus, wah itu seperti GPS ya. Itu Roh Kudus seperti GPS ya, yang senantiasa menuntun kita ya. Yang penting sinyalnya tetap ada. Nah, itu hubungan kita dalam doa dan penyembahan itu tetap kita jaga, supaya ya roh juga semakin hari semakin bekerja dengan luar biasa. Jadilah perempuan yang bijaksana, yaitu gereja Tuhan yang mengerti kehendak Tuhan. Gereja yang mengerti kehendak Tuhan adalah gereja yang sudah mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Mereka yang dikatakan Tuhan Yesus, orang seperti ini adalah orang yang membangun rumahnya
di atas batu. Sehingga ketika angin, badai, banjir itu datang menerpa kehidupannya, dia tetap kuat. Bahkan sekalipun langit dan bumi bergoncang, orang yang hidup di dalam firman Tuhan, dia tidak akan tergoncang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau tanamkan kebenaran-Mu Tuhan dalam hati kami, tanah yang baik agar dia bertumbuh, berbunga dan berbuah-buah di hadapan-Mu. Di dalam kami mengiring melayani pekerjaan-Mu Tuhan, kami rindu kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kami. Terlebih Engkau yang memelihara kami dengan berkat kekuatan, kesehatan yang sempurna. Di dalam segala aktivitas Tuhan, kami membutuhkan hikmat, tuntunan Roh Kudus daripada-Mu, kekuatan dan kuasa firman yang memberikan kami kesehatan, kemampuan tubuh jasmani kami di dalam kami menjalani aktivitas kami. Terlebih Tuhan, kekuatan tubuh rohani kami agar kami tidak terpengaruh dengan segala ajakan-ajakan kuasa kegelapan yang seringkali menyesatkan kehidupan kami dan akhirnya membuat kami menjauh daripada kasih karunia-Mu Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah terang firman-Mu selalu Tuhan menuntun hidup kami ya Bapa, agar kami tidak salah melangkah dan memilih jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, di mana kami juga Tuhan rindu Engkau senantiasa menjamah setiap kami yang hadir di tempat ini, bahkan jemaat-Mu yang menyaksikan secara live streaming. Tuhan, tolong kiranya Engkau jamah, Engkau yakinkan kami Tuhan bahwa Engkau selalu ada. Engkau menjadi sahabat yang setia, Engkau yang menyembuhkan, memulihkan dan menguatkan. Bahkan Engkau mampu memberikan penghiburan di dalam setiap pergumulan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami mau membawa hati kami saat ini untuk masuk di dalam penyembahan. Ajari kami Tuhan untuk hidup dalam suatu penyembahan yang benar, dengan penyerahan yang sungguh Tuhan. Bangkitkanlah gairah kami untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terlebih anugerah-anugerah Roh-Mu Tuhan. Pakailah Tuhan kehidupan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan lewat karunia-karunia Roh-Mu, agar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Oleh sebab itu segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba mengintimidasi hati pikiran kami, menghambat penyerahan kami ketika kami mau datang menyembah Engkau, kami tolak usir pekerjaan iblis itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis Kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa ribidis ailau alarai. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami siap menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sembah, sembah Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk ku sembah. Rai di lautan, di terang, di
Kamu boleh memandang aku bertanya kepada kamu saat ini, adakah kamu mengerti firman yang telah kusampaikan? Melodi kontra dilindungi, perhatikan kamu baik-baik dan lompat. Jangan kau membuang-buang waktu dengan sia-sia. Tapi pergunakanlah waktu yang ada untuk kamu selalu mendekatkan diri kepadaku. Karena masa ini adalah masa yang cantik. Tapi aku mau supaya kamu harus mengerti kehendakku di dalam setiap. Karena aku punya rencana yang indah di dalam setiap. Aku tahu kalau sampai pada jam ketika kau benar setia di dalam aku melayani. Bukan karena kebolehan dan kemegahan kamu dan kerisauan, tapi ini semata-mata adalah kasih anugerah. Karena aku sangat memerlukan tenaga. Hamba-hambaku dan adik-adikku, aku tahu segala perkara apa yang kamu perlukan dan segala kamu mengerti. Satu hal yang perlu aku ingatkan kepada kamu, peganglah janji-janji firman-Ku dan suara bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan. Karena yang kamu kerjakan bukan pekerjaan manusia, tapi adalah pekerjaanku sendiri. Aku sanggup mengayakan dari menjadi. Sebab itu aku minta pelihara persatuan dan kerukunan, sehingga
kami dapat melihat kuasa Tuhan menyatakan I know di keras. Aku mau kau hidup di dalam kerendahan dan memperhati satu dengan yang lain. Karena tiap-tiap pemberian yang percayakan kepada kamu masing-masing berbeda. Tapi kamu satu di dalam aku. I know di sana. Tidak ada yang merasa dia paling hebat. Tapi ingat kamu baik-baik. Aku kamu terlalu di keras. Aku mau supaya kamu menyadari semuanya itu, bahwa aku membutuhkan kamu semua, karena kamu adalah satu dengan aku. I know dilecehkan hamba-Ku dan anak-anak. I know aku tahu segala perkara apa yang akan terjadi. Satu hal aku ingatkan kepada kamu, berhati-hati. Kalau kamu menjamah pekerjaanku, karena pekerjaanku adalah suci ada. Mikra di dalam tidak bisa dijamah dengan tangan-tangan yang kotor dan hidup yang kotor. Mau kamu bekerja dengan sungguh-sungguh, saling mengasihi satu sama yang lain. Ada kontunan, karena itu sangat perlu. Tidak mau ada perceraian di dalam tubuhku. Aku minta kepada kamu, kamu sedang menghadapi pekerjaanku di hari-hari ini. Lesik adalah benar. Aku tahu kerinduan hati kamu untuk memajukan pekerjaan. Baik adalah tenaga. Sebab itu belajarlah rendah di hadapan. Baik adalah dan saling baik adalah tenaga. Menghormati satu dengan yang lain. Aku tahu betul aku mau kamu harus berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. I seek adalah tenaga. Itu yang aku hendaki dalam hidup kamu, dalam pekerjaan. Adalah tenaga. Mengertikah kamu bahagiaku dan anak-anak? Baiklah, aku minta kepada kamu sekali lagi. Adalah di kerajaan. Tetaplah kamu meyakini bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. I know the Christ. Aku berjanji aku akan adakan betrayal tonight. Apa yang kamu inginkan? Jangan bimbang. I know the Christ. Karena segala sesuatu demi kemuliaan nama. Mengertikah kamu? Kerjakanlah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh, dengan tidak bersungguh-sungguh, dan berbantah-bantah. I know the Christ. Sejahtera dan berbahagia kamu sudah mendengarkan suara Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sudah dikuatkan Tuhan dengan suara Roh-Mu. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, hati kami telah dipenuhi dengan terang firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan menghadapi pekerjaan Tuhan untuk Tuhan acara Natal Gesban Efrata Goshen. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa turut campur tangan. Kami percaya Engkau akan mengadakan segala sesuatu yang kami perlukan. Bahkan setiap teguran nasihat-Mu Tuhan yang Engkau sudah sampaikan bagi kami, biarlah Tuhan kami boleh berpegang teguh pada setiap firman-Mu Tuhan. Kami tetap menjaga hidup kami tetap rendah di hadapan-Mu, menjaga kehidupan kami Tuhan ketika kami dipercayakan untuk menjamah pekerjaan-Mu yang suci dan kudus. Tetap menjaga dengan tangan kehidupan kami Tuhan yang tidak kotor, tetapi kami menjaga dengan kekudusan firman-Mu. Kehidupan kami, perbuatan-perbuatan kami Tuhan dijauhi dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan tentunya Tuhan, kami selalu diingatkan, kami mengerjakan pekerjaan Tuhan ini Tuhan
dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah ya Bapa. Tapi kami tetap meyakini Engkau akan senantiasa membuka jalan. Terima kasih Tuhan dalam segala pergumulan kami pribadi lepas pribadi bersama dengan jemaat yang ada untuk hari-hari dan rencana depan. Engkau yang mengerti Tuhan, Engkau yang membuka jalan, Engkau menyediakan segala sesuatunya. Terlebih Tuhan kami selalu meminta perlindungan, kekuatan, kesehatan bagi tubuh jasmani dan rohani kami Tuhan. Menghadapi Tuhan keadaan dunia ini yang tidak menentu, kami membutuhkan kasih karunia-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Seperti Tuhan di tengah-tengah kekacauan dunia di zaman Nuhlah yang mendapat kasih karunia-Mu ya Bapa, sebab dia taat kepada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami menjadi pribadi yang selalu taat mendengar akan firman-Mu, percaya dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, agar kami boleh mengalami berkat janji firman-Mu, kemenangan di dalam Engkau. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah hati dihiburkan, yang tertutup jalan Engkau bukakan jalan Tuhan. Kami teringat Tuhan pada saat ini orang tua kami, hamba-Mu Tuhan, Ibu Maudi yang berulang tahun, kiranya Engkau Tuhan memberkati, melimpahkan dengan kasih karunia-Mu. Engkau yang boleh mempercayakan 1 tahun lagi Tuhan hari ini. Engkau punya rencana indah ke hari depannya Tuhan. Biarlah apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hatinya diberkati oleh Tuhan. Kekuatan kesehatan tubuh jasmani terlebih rohani, hikmat kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan. Bahkan setiap rencana-rencana di dalam setiap doanya, Engkau menjadi sumber jawaban yang pasti, memberkati seluruh kehidupan orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Heri yang berulang tahun. Engkau memberkati Tuhan Pak Heri dengan segala hal yang Engkau berikan Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah, memberikan anugerah-Mu Tuhan. Bahkan memenuhi dia Tuhan dengan segala berkat janji firman-Mu. Memberikan kekuatan, kesehatan yang sempurna, tubuh jasmani dan tubuh rohani Tuhan. Bahkan segala pekerjaannya dan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Bertambah-tambahkan Tuhan kasih dan setia di dalam diri Pak Heri untuk selalu memuliakan Engkau, agar Engkau selalu Tuhan memberkati kehidupannya dan menyertai setiap langkahnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami pada saat hari ini. Setiap doa pergumulan kami bawa, kami taruh di bawah kaki-Mu. Engkaulah Tuhan yang akan menjadi sumber jawaban yang pasti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan akhiri beston kami pada saat hari ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, memberkati dan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Puji Tuhan. Ya, ibadah kita sudah selesai. Ya, penglihatan bisa disaksikan. Oh iya. Tuhan, saya menyaksikan pernyataan yang diperlihatkan pada saya pada waktu penyembahan. Pada waktu penyembahan awalnya saya melihat di atas kita tuh awan bukan putih, tapi awan itu hitam keabu-abuan, dia kayak berputar-putar di atas kita ini yang cukup lama. Dan kemudian semakin lama kita menyembah, dan tiba-tiba ada sinar terang yang datang, dan awan yang gelap dan hitam itu akhirnya menghilang, digantikan dengan kemuliaan terang yang ada. Nah, kemudian saya melihat dengan jelas ayat dari Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1,
Dan setelah itu ada suara Tuhan yang berkata seperti ini, jika kamu datang kepadaku, menyembah aku, datanglah menyembah aku dengan sungguh-sungguh. Menyembahlah aku dalam roh dan kebenaran, karena aku adalah roh adanya. Itu yang pertama. Kemudian yang penglihatan berikutnya, saya melihat ada sebuah sungai, dan di sungai itu arusnya sangat-sangat deras sekali. Dan di situ saya melihat ada ikan-ikan yang masih hidup, dan ikan-ikan yang hidup itu dia berenang seperti mau melawan arus dia, karena arus itu menuju ke bawah. Jadi ikan-ikan itu berenang melawan arus sekuat tenaga, sekuat mungkin. Namun saya juga melihat ada ikan-ikan yang ternyata dia tidak kuat dalam melawan arus itu, dan akhirnya dia terbawa arus dan dia mati. Dia ke bawah jadinya. Nah, tapi ikan-ikan yang melawan arus ini, akhirnya ada orang yang datang, laki-laki yang datang, dan dia mengambil ikan itu dengan jala dan memindahkannya ke tempat yang baik. Dan kemudian ada suara Tuhan yang berkata, aku mau supaya kamu menjadi seperti ikan-ikan yang melawan arus dunia ini. Jangan kamu mengikuti arus dunia ini, tapi kamu harus melawan arus dunia ini, karena arus dunia ini membawa kamu ke dalam kebinasaan. Dan ikan-ikan yang akhirnya mati itu, bahkan binatang pun tidak akan mau memakan ikan-ikan tersebut. Itu yang saya dengar, saya saksikan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga pada saat saya mau katakan, pada saat kami beskon jam 12 siang tadi, beskon di rumah, saya mendapatkan suara nubuatan yang persis sama dengan suara nubuatan Ibu Gembala tadi. Jadi dalam kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita harus bersungguh-sungguh dan merendahkan hati kita untuk menjalankan pekerjaan Tuhan. Itu saja saya saksikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Jadi dalam penglihatan pertama ada suatu awan, walaupun ada gangguan ya, ada awan gelap, yaitulah intimidasi ya. Ketika kita memulai penyembahan, kita menginginkan kemuliaan Tuhan itu betul-betul menguasai ya penyembahan kita. Tapi iblis selalu tidak pernah tinggal diam untuk mengintimidasi supaya dari mulai kita hilang penyerahan, pikiran bercabang, ya itu iblis selalu mengintimidasi dengan hal itu. Tapi puji Tuhan, ya saat penyembahan, ya akhirnya juga kita juga boleh dapat menyembah dengan fokus, ya dengan hati yang terarah menyembah Tuhan, sehingga kita mendapatkan suatu nasihat, teguran lewat nubuatan dan penglihatan tadi juga kita diingatkan ya supaya kita bersungguh-sungguh tatkala kita menyembah Tuhan ya, dan kita mendapat ayat kontrol itu Roma 12 ayat 1, yaitu suatu persembahan yang diinginkan Tuhan, yaitu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Ayat 1 aja ya, ayat 1 saja. Jadi lebih terfokus kepada kehidupan kita ya. Persembahan yang benar itu berbicara penyembahan yang benar. Jadi seluruh kehidupan kita itu ya yang diperkenankan, yang dikuduskan oleh Tuhan dan yang hidup di pemandangan Tuhan itu. Hidup itu kan berbicara hati ya. Artinya hati kita itu betul-betul hidup, ada suatu kesungguhan, ada suatu penyerahan yang sungguh ya. Beda kalau orang yang tidak bersungguh-sungguh ya mungkin kelihatan orang yang ibarat kata mati ya di hadapan Tuhan ya, karena hatinya sudah tidak mengindahkan ya akan suatu hubungan yang intim dalam suatu penyembahan. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua ada suatu penglihatan sungai ya, sungai dengan arus, dan di situ ada ikan. Ada dua jenis ikan. Yang satu ikan yang mati, dia terbawa arus, dan yang ikan yang hidup itu justru dia melawan arus ya. Terus tadi juga sudah dijelaskan ya, supaya kita sebagai gereja Tuhan justru jangan terikut arus dunia ya, jangan ikut cara-cara dunia ya. Sebenarnya kalau rahasianya itu di Roma 12 tadi itu mungkin menjawab di ayat 2 ya. Karena Roma 12 ayat 2-nya itu jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ya. Karena ayat 1 kita sudah diajarkan bagaimana persembahan, penyembahan yang benar. Tapi ayat 2 kita harus tahu, sadar juga kehidupan kita itu jangan menyerupai ya dengan dunia, supaya kita diberikan hikmat untuk mengerti mana kehendak Tuhan yang berkenan dan yang sempurna. Nah, itu ciri orang yang bijaksana, itu saling terkait dengan ayat pokok tadi ya. Kita jangan menjadi orang bebal, jangan menjadi orang bodoh, tapi arif dan bijaksana. Nah, orang yang arif dan bijaksana itu adalah orang yang
tahu arus dunia ini dia nggak akan terikut. Dia tahu ini bahaya, ini membinasakan. Akhirnya dia lawan arus. Nah, itu yang betul. Dan tadi diingatkan ya, karena yang melawan yang terikut arus itu ikan yang mati. Ya itu rohani yang mati sebenarnya. Rohani yang mati itu sebenarnya tidak berharga lagi di mata Tuhan ya. Dia seperti mayat mungkin ya, dikatakan seperti di salah satu sidang jemaat ya, 7 sidang jemaat di Asia Kecil ya. Mereka merasa hidup tapi sesungguhnya mereka mati. Nah, itu berbahaya itu karena mereka sudah terikut arus dengan keinginan dunia. Nah, berbahaya. Lalu udah habis itu ya. Ya tadi mengenai nubuatan juga, ya itulah satu roh kalau bekerja. Ya, nubuatan Tuhan, pesan Tuhan itu ya pasti sama ya. Pasti sama, tidak berbeda-beda. Intinya itu mempunyai tujuan yang sama untuk memuliakan Tuhan dan demi kebaikan kita juga sebagai gerejanya. Puji nama Tuhan. Saya kira itu saja penjelasan dari saya, dan kita akan memberikan persembahan. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkatilah. Orang yang mengandalkan diberkatilah. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ibadah kami sudah selesai dan kami juga sudah memberikan persembahan. Biarlah korban ini menjadi suatu korban persembahan yang untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau perhitungkan dan membalas berkat baru dengan berkat jasmani terlebih rohani Tuhan. Diberkati Tuhan setiap kami yang sudah beribadah, baik di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming. Kau tetap menjamah melawati kami dan senantiasa memberikan kekuatan penghiburan yang baru bagi kami. Sebentar kami akan Tuhan menikmati berkat makanan dan minuman bagi tubuh jasmani. Kami bersyukur Tuhan kami boleh sampai kepada akhir puasa kami. Tuhan menutup puasa dengan penuh kemenangan yang daripadamu. Oleh sebab itu kuduskan terlebih dahulu berkat makanan minuman yang ada dengan kebenaran firman-Mu, agar di dalamnya memberikan kekuatan kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Tangan-tangan yang sudah berlelah menyediakannya, Engkau balas berkat baru, memberikan kekuatan baru. Asal-usul berkat yang ada Tuhan Kau perhitungkan dan memberkatinya. Bahkan Tuhan sidang jemaat-Mu simpatisan yang senantiasa mendukung pelayanan pekerjaan-Mu juga Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan. Sampai jumpa hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.